Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Bu Wahyu dalam pertemuan kedua persamaan garis lurus kelas 8. Kali ini akan Bu Wahyu bahas yaitu tentang gradien pada garis lurus. Begitu anak-anakku semua, silakan siapkan catatan kalian. Jangan lupa dicatat materinya, nanti kalau sudah kita akan latihan soal. Baik, sebentar lagi akan Bu Wahyu share tentang PowerPoint tentang gradien garis lurus. Disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita masuk pembelajaran matematika persamaan garis lurus pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang gradien garis lurus. Nah, sebelum kita membahas tentang gradien garis lurus itu apa, kita perlu mengetahui hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, tentang gradien garis. Yang kedua, penentuan gradien garis lurus. Kemudian yang terakhir adalah sifat-sifat gradien garis lurus. Sebelum itu kita harus tahu apa sih gradien garis itu. Nah, gradien garis adalah kemiringan suatu garis. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita ada garis yang diketahui grafiknya aja, nggak tahu itu X-nya berapa. Nah, kemiringan bisa dicari dengan cara menggunakan segitiga siku-siku ini anak-anak. Dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Nah, ini akan Boy jelaskan. Secara matematis, rumusnya untuk mencari kemiringan adalah ini anak-anak ya. M sama dengan delta Y per delta X. Delta di sini adalah perubahan, kemudian kalau sumbu Y berarti perubahan pada sumbu Y, dan delta X adalah perubahan pada sumbu X. Nah, penentuan gradien garis lurus itu ada 3 cara. Yang pertama, jika diketahui grafiknya. Yang kedua, jika diketahui persamaan garisnya. Kemudian, jika diketahui 2 titik yang dilalui. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk menentukan gradien jika diketahui grafiknya ada langkah-langkahnya. Seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan 2 titik sembarang. Misalkan titik A dan titik D. Lalu, buatlah garis mendatar putus dari titik A. Dan kemudian garis tegak melalui titik B. Kemudian, buatlah kedua garis berpotongan di satu titik. Nah, garis bantu tersebut membentuk segitiga siku-siku dengan yang mendatar itu merupakan perubahan nilai X dan garis tegak menunjukkan perubahan nilai Y. Dari situ kita dapat menghitung gradien garis. Baik, ini anak-anak ilustrasinya. Ini ilustrasi yang pertama dulu ya. Perhatikan, ini ada grafik. Nah, kita nggak tahu persamaannya. Dia hanya berupa garis lurus seperti ini. Pertama, kita tentukan titik sembarang. Di sini Bu Ayu pakai titik A 1,1 ya. Kemudian yang B titik 3,3. Lalu kita bikin garis mendatar dari titik A ke arah sumbu X. Nah, seperti ini. Lalu garis tegak ke arah sumbu Y. Seperti ini. Nah, yang dinamakan gradien adalah kemiringannya ini anak-anak. Ya, kemiringannya ini dicari dengan cara perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan pada sumbu X. Kalian tinggal ngitung kotaknya aja. Kalian perhatikan yang Y dulu. Y berarti ke atas ya, ini geraknya. Dari sini ke atas. Nah, 1, 2. Jadinya 2 di sini. Lalu kalau yang X, ini juga 1, 2. Kalian hitung kotaknya. Jadi juga 2. Jadi sama dengan 1. Ini geraknya ke atas ya anak-anak, karena dia posisinya naik seperti ini. Nah, naik. Titik A-nya di sini, titik B-nya di sini. Itu. Jadi ini posisinya garisnya naik. Sehingga gradiennya positif bernilai 1. Nah, kalau masih belum paham, kita simak ilustrasi selanjutnya. Nah, ini ilustrasi kedua masih menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Kita perhatikan. Nah, ini grafik yang kedua. Nah, Bu Ayu titik pertamanya di sini. Nah, ini titik A 0,3. Titik keduanya di bawah, berarti dia turun. B 4,0, A-nya 0,3. Lalu bagaimana gradiennya? Nah, kita buat titik mendatar sama. Ya, mendatar ke kanan berarti dia positif.
1, 2, 3, 4. Oh, perubahan X-nya 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Maka M-nya delta Y per delta X. Nah, karena Y-nya ini turun anak-anak. 1, 2, 3. Dan posisinya turun. Kalau turun berarti dia minus. Minus 3 per, ini kan delta X-nya tadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, M-nya sama dengan minus 3 per 4. Seperti itu bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Mungkin ini lebih memahamkan kalian ya kalau diketahui persamaan garisnya. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan Fx plus C. Contoh ya, kalau ada persamaan garis Y sama dengan 6X min 9. Nah, persamaan umumnya kan Y sama dengan Fx plus C. Garis itu bisa kita lihat, maka gradien itu kan angka yang ada di depan X. Angka yang ada di depan variabel X, yaitu angka 6. Sehingga gradiennya adalah 6. Kemudian konstantanya adalah min 9. Nah, sekarang kalau persamaannya itu AX plus BY sama dengan C. Karena macam-macam ya anak-anak soal itu. Tidak hanya bentuk Y sama dengan MX plus C. Seperti ini bentuk ini, tidak hanya seperti ini. Ada juga yang bentuknya AX plus BY sama dengan C. Bagaimana sih contohnya? Nah, kalau ada dengan persamaan ini, kita menggunakan rumus ini. M sama dengan min A per B. Pak, kita perhatikan contohnya. Ya, 2X plus 6Y sama dengan 10. Persamaan itu berarti persamaan AX plus BY sama dengan C. Maka A itu adalah angka yang ada depannya X. A adalah 2. Lalu B adalah angka depannya Y, sehingga B adalah 6. Dan konstantanya adalah 10. Sehingga M sama dengan min A per B. A-nya kan 2, B-nya 6. Min 2 per 6. Disederhanakan min 1 per 3. Nah, sekarang menentukan gradien jika diketahui 2 titik yang dilalui. Nah, ini ilustrasi pertama. Nah, ini gambar yang tadi sama anak-anak. Nah, bagaimana? Menggunakan rumus ini ya, selisih titik yang terakhir, Y yang terakhir, dikurangi yang awal, per X yang akhir dikurangi X awal. Di sini kan boleh menentukan titik A-nya 1,1, B-nya 3,3. Yang terakhir kan yang B, yang A kan di awal tadi, berarti yang B dulu dikurangi A. Jadi, Y-nya si B, ini kan Y-nya si B 3, dikurangi Y-nya si A 1, per X-nya si B, dikurangi X-nya si A, sehingga gradiennya 1. Sama kayak cara yang tadi. Kalau tadi kita bisa ngitung langsung dari kotak-kotaknya atau grafik, kalau ini dengan menggunakan rumus, karena ada 2 titik yang dilewati. Dan ini contoh ilustrasi yang kedua ya. Ini juga sama kayak tadi. Nah, ini B-nya itu yang bawah. Sehingga Y-nya si B kan 0, berarti ini 0 anak-anak ya. Y-nya si A itu adalah 3, jadi 0 kurangi 3, yaitu min 3. Kemudian X-nya si B ini ada 4. X-nya si A ada 0, sehingga 4 kurangi 0 sama dengan 4. Sehingga gradiennya sama dengan min 3 per 4. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang masuk ke topik yang terakhir, yaitu sifat-sifat gradien garis lurus. Tadi kan kalian ada yang positif, M-nya, ada yang negatif. Kenapa sih kok positif negatif? Perhatikan. Yang pertama, sifat yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif. Kalian perhatikan ilustrasinya ya. Nah, ini kan dari kiri ke kanan naik. Ya, titiknya kalian ambil naik. Kalian ambil naik, bukan turun. Sehingga ini M-nya adalah 1, bernilai lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan turun, gradiennya bernilai negatif.
atau M kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti dia nilainya negatif. Perhatikan, nah itu kan turun ya anak-anak ya. Di sini Bu Ayu pakai titik A-nya yang sebelah sini. Kemudian titik B-nya turun ke sini. Ini kan turun. Nah, karena turun, maka nilai kemiringannya adalah kurang dari 0 atau negatif. Nah, kemudian bagaimana kalau garisnya sejajar dengan sumbu X? Seperti ilustrasi ini ya, di slide ya. Sejajar dengan sumbu X, berarti dia garisnya ini mendatar. Ini mendatar. Bagaimana dengan gradiennya? Gradiennya bernilai 0. Kita buktikan. Nah, di situ titik A-nya min 3,2, B 3,2. Dengan menggunakan rumus delta Y per delta X, kita langsung dikurangi aja. Delta Y dari titik yang terakhir dikurangi titik yang awal. Delta Y-nya, ini Y-nya YB 2 dikurangi YA 2. Kemudian XA, EXB dikurangi XA 3 dikurangi min 3, 6. 0 dibagi 6 adalah 0. Nah, lanjut, sifat garis yang terakhir, jika garis sejajar dengan sumbu Y, kalau tadi kan sumbu X, gradien, kalau sumbu Y ini gradiennya tidak terdefinisi, atau M sama dengan tak terhingga. Kita perhatikan baik-baik. Nah, ini ilustrasinya anak-anak ya. Di sini Bu Ayu memisahkan tetap dengan titik A dan B, sejajar dengan sumbu Y berarti dia tegak. Kalau sejajar dengan sumbu X, dia mendatar. Tetap dengan menggunakan rumus, biar kita tahu, delta Y per delta X, berarti YB min 3 min 2, berarti min 5. Lalu delta X berarti XB min 3 min 3. Jadinya min 3 plus 3 sama dengan 0. Angka dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga, alias tidak memiliki kemiringan, tidak terdefinisi. Seperti itu. Baik, cukup sekian materi hari ini. Nanti setelah ini tetap Bu Ayu kasih link untuk latihan soal, agar kalian lebih memahami bagaimana gradien garis lurus tersebut. Baik, atas perhatiannya Bu Ayu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.